Jepang dikenal juga dengan nama negeri 8 juta dewa-dewi, tapi ada sebagian dari dewa-dewi ini berasal atau diserap dari ajaran lain, terutama dari Hindu. Terus terang, hampir semua dari orang Jepang nggak tahu kalau dewa-dewi yang dipuja di kuil atau biara mereka itu berasal dari Hindu. Dalam video kali ini, kita list down 9 dewa-dewi dari agama Hindu yang diserap dan dihormati di Jepang. Yang pertama itu Dewa Siwa, sang dewa pelebur, yang merupakan salah satu dari Trimurti dalam agama Hindu, dikenal dengan nama Daiji Zaiten. Penampakan Daiji Zaiten di Jepang lebih sering sebagai sosok yang menunggang sapi jantan. Hal ini sama seperti di India yang dimana Dewa Siwa menunggangi sapi Nandi. Mungkin ada yang bertanya-tanya, gimana Dewa Siwa ajaran Hindu bisa sampai ke Jepang? Sebenarnya Dewa Siwa diserap dulu ke dalam ajaran Buddha Mahayana di Tibet lalu ke China. Dalam ajaran Mahayana, Dewa Siwa dikenal dengan nama Maheswara. Beliau dianggap sebagai salah satu pelindung Dharma. Dari China lalu ke Korea, dari Korea lalu ke Jepang. Ada juga manifestasi dari Dewa Siwa yang dipanggil Mahakala dalam kepercayaan orang Tibet. Mahakala juga bertugas sebagai Dharmapala atau pelindung Dharma. Di Jepang, Mahakala ini digabung dengan dewa setempat yang bernama Okuninushi dan jadilah Dewa Daikokuten. Daikokuten berasosiasi pada keberuntungan dan kemakmuran. Yang kedua, Wisnu, sang dewa pelindung manusia dan jagat raya. Beliau juga sebagai salah satu dari Trimurti dalam agama Hindu. Di Jepang dikenal dengan nama Naraenten yang berasosiasi pada kekuatan fisik. Kadang Naraenten digambarkan dengan satu wajah, kadang juga digambarkan dengan 3 wajah. Yang kiri itu gajah, yang kanan itu wajah beruang. Dalam kepercayaan Hindu, burung Garuda merupakan wahana dari Dewa Wisnu. Sama juga dengan yang di Jepang, Naraenten menunggangi burung Karura. Karura ini sebutan untuk Garuda di Jepang. Yang ketiga, Brahma, sang dewa pencipta. Dewa Brahma dalam ajaran Hindu yang berasosiasi pada penciptaan. Di Jepang disebut sebagai Bonten. Kadang dipanggil juga dengan nama lengkap Dai Bontenno yang artinya Great Brahma Heavenly King. Biasanya penggambaran Bonten selalu bersamaan dengan Taisakuten atau Dewa Indra karena penampilan mereka di Jepang itu hampir sama. Sampai sekarang ini masih ada festival untuk menghargai Bonten yang disebut Bonten Matsuri di Jepang yang diadakan setiap bulan Juni tanggal 5 untuk memohon hasil panen yang berlimpah. Yang keempat, Dewa Indra yang juga dikenal dengan nama Dewa Sakra di India. Beliau adalah penguasa alam surga Tawatimsa yang berada di puncak Gunung Sumeru. Pemimpin para dewa dan juga pemimpin 4 Raja Langit. Dewa Indra menaiki gajah Airawata sebagai tunggangannya. Di Jepang dikenal dengan nama Taisakuten yang juga menaiki gajah sebagai wahananya. Taisakuten dipercaya sebagai sosok pelindung. Dia bisa menjaga manusia dan makhluk gaib lainnya dari kejahatan. Yang kelima itu Ganesha yang dipuja sebagai dewa ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, dan juga penghalau rintangan. Dewa Ganesha merupakan salah satu dewa paling populer bagi umat Hindu. Di Jepang dikenal dengan nama Kangiten. Perwujudannya masih sama yang berupa makhluk gajah dan dipuja sebagai dewa yang menjaga keharmonisan keluarga dan keberkahan seorang anak. Tapi ada yang beda dengan Kangiten di Jepang kalau dibandingkan dengan Ganesha dari kepercayaan Hindu. Dalam agama Hindu, Ganesha digambarkan sebagai sosok seorang maskulin dengan kepala gajah. Sedangkan di Jepang, Kangiten digambarkan sebagai pasangan gajah yang saling berpelukan. Selain itu, pemujaan Kangiten juga bisa dibilang rahasia. Dalam arti, figur Kangiten ini jarang diperlihatkan ke publik seperti dewa-dewi lainnya, dan juga tidak diperbolehkan adanya altar Kangiten dalam rumah. Selain itu, hanya biarawan-biarawan tertentu yang diperbolehkan untuk melakukan ritual pemujaan Kangiten. Yang keenam itu Dewi Saraswati yang merupakan dewi ilmu pengetahuan dan seni terutama musik dalam kepercayaan Hindu. Di negeri Sakura dikenal dengan nama Benzaiten atau Benten. Benzaiten merupakan salah satu dewi yang diserap dari kepercayaan lain yang sangat populer. Benzaiten dihormati sebagai dewi yang berasosiasi pada semua hal yang mengalir. Contohnya air, musik, seni, cinta, kekayaan, keberuntungan, dan juga kebijaksanaan. Penggambaran antara Dewi Saraswati dan Dewi Benzaiten hampir sama. Kalau dalam ajaran Hindu, beliau memainkan instrumen musik Veena, sedangkan di Jepang beliau memainkan alat musik biwa. Benzaiten selalu digambarkan dengan naga putih yang merupakan utusan beliau, dan shrine atau kuilnya selalu dekat dengan air. Yang ketujuh itu Laksmi atau Sri Dewi.
Beliau merupakan dewi keberuntungan, kecantikan, kesuburan, dan juga kemakmuran dalam ajaran Hindu. Beliau dikenal dengan nama Kisoten dan merupakan dewi kebahagiaan, kesuburan, dan kecantikan. Laksmi digambarkan dengan memegang 2 bunga teratai pada tangannya, sedangkan Kisoten memegang sebuah permata pengabul harapan yang disebut Nyoi Hoju. Yang kedelapan, Kubera yang merupakan salah satu raja langit dari alam catur Maharajika yang berasosiasi pada kekayaan. Daerah kekuasaan beliau adalah daerah utara dan Kubera merupakan raja yaksa. Di Jepang dikenal dengan nama Bisa Monten atau Tamonten. Penampakan beliau di India sebagai sosok yang penuh hoki dan keberuntungan, tapi penampakan Bisa Monten sebagai wujud yang sangat sangar dan mengenakan jubah perang, bersenjatakan tombak dengan pagoda di tangannya. Bisa Monten merupakan salah satu dari si Tenno atau 4 raja langit dan yang paling hebat dibandingkan raja langit lainnya. Bisa Monten dipercaya sebagai pelindung dari orang jahat dan kadang juga dikaitkan dengan dewa perang Hachiman. Yang kesembilan itu Yamaraja yang merupakan dewa kematian dan keadilan dalam agama Hindu. Beliau termasuk dewa terdahulu dan bertugas untuk menjatuhkan hukuman bagi pendosa di alamnya. Di Jepang, beliau dikenal dengan nama Enma yang bertugas sebagai hakim yang mengadili jiwa-jiwa orang yang baru meninggal untuk dikirim ke alam berikutnya. Meskipun Enma tampak menakutkan, tapi pada dasarnya dia adalah dewa yang baik hati dan penuh kasih sayang. Beliau benar-benar ingin menyelamatkan setiap jiwa. Makanya arwah orang mati diberikan begitu banyak ujian dan cobaan agar tidak pergi ke neraka. Kesembilan dewa dan dewi dari ajaran Hindu yang kita sebutkan tadi merupakan dewa-dewi yang cukup terkenal di negeri Sakura. Memang masih ada beberapa yang belum kita sebutkan karena nggak gitu populer. Contohnya Garuda, di Jepang disebut Karura. Pada umumnya Karura digambarkan sebagai makhluk dengan wajah burung dan mengenakan pakaian perang. Ada juga Aspara yang dikenal sebagai peri langit dalam ajaran Hindu. Kalau di Jepang disebut Hiten, tapi Hiten bukanlah objek pemujaan bagi masyarakat Jepang. Surya yang merupakan dewa matahari dalam kepercayaan Hindu dipanggil Daini Tenno, sedangkan Chandra sebagai dewa bulan dipanggil Daiga Tenji. Kedua sosok dewa ini kurang populer karena orang Jepang lebih memuja Amaterasu sebagai dewi matahari dan Tsukuyomi sebagai dewa bulan. Yap, semoga pembahasan ini dapat dimengerti dengan mudah dan dapat menambah wawasan. Maafkan saya bila ada kata-kata yang salah dan jangan lupa like karena jempol Anda sangat membantu bagi channel ini untuk berkembang. Saya Hendra dari Behind the Story, jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam!